Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Farm Channel. Faktor utama yang menentukan pohon mangga atau mungkin pohon yang lain cepat berbuah itu adalah dari jenisnya, bos. Jika jenisnya memang mudah berbuah atau genjah, maka dia itu akan cepat berbuah. Tidak perlu dilakukan stres air atau mungkin perlakuan yang lain. Hanya dengan melihat kondisi tanaman apakah sudah masuk ke dalam masa generatif atau belum, kemudian perlakuan pemupukan yang tepat. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman bagaimana menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan pembuahan. Mulai dari melihat ciri-ciri fisik pohon mangga yang sudah masuk ke dalam masa generatif dan pupuk yang akan saya gunakan untuk masa generatif tanaman. Tapi saya akan disclaimer dulu ya pada teman-teman bahwasanya video ini saya buat di pertengahan musim hujan tahun lalu dan ini sudah musim hujan kembali. Jadi video ini saya buat 1 tahun yang lalu, jauh sebelum channel ini dibuat. Dan untuk buah yang kemarin saya review adalah buah yang kedua dari pemupukan yang saya lakukan di video ini. Karena biasanya untuk jenis mangga ini berbuah 2 kali dalam setahun di tempat saya. Jika teman-teman mempunyai pohon mangga jenis ini atau tabulampot mangga jenis ini sudah dilakukan pemupukan tapi tidak kunjung berbuah, nah teman-teman bisa melihat video yang akan saya lakukan ini agar nanti pohon mangga teman-teman khusus untuk yang jenis genjah ini cepat berbuah. Hanya dengan 3 kali pemupukan dia itu mampu berbuah walaupun di musim hujan. Bagaimana caranya? Simak selengkapnya hanya di Hatake Farm Channel. Oke guys, ini adalah tanaman mangga yang saya tanam di dalam pot ukuran 50 x 50 atau 100 liter. Ini merupakan tanaman mangga atau jenis mangga yang mudah sekali berbuah ya. Jadi dari sekian banyak jenis mangga, ini adalah salah satu dari jenis mangga yang sangat rajin berbuah atau sangat genjah. Untuk para pecinta tabulampot mangga, ini pasti sudah tidak asing lagi dengan mangga ini ya. Ini adalah mangga okyong ya. Dari sekian banyak jenis mangga, ini adalah jenis mangga yang sangat genjah. Tanpa perlu perlakuan khusus, mangga ini akan mudah berbuah. Mangga ini sudah berkali-kali berbuah guys. Nah, jadi sudah 4 atau 5 kali berbuah. Nah, jadi ini batangnya sudah besar. Nah, ini seperti ini, batangnya sudah besar, dari pangkalnya sudah besar nih. Ya, sudah berkali-kali saya pangkas dan saya lakukan pembuahan. Sebelum melakukan pemupukan pembuahan, hal yang terpenting adalah kita cek dulu, kita lihat dulu pohon mangga kita. Jadi kondisinya sudah masuk ke dalam fase generatif. Jadi dia sedang tidak dalam posisi tumbuh. Ya, ciri-cirinya adalah yang pertama itu daunnya tua seperti ini. Daunnya tua semua. Kemudian tidak ada satupun
mata tunas yang sedang terubus. Nah, seperti ini. Oke ya. Selain daunnya tua, juga kita lihat mata tunasnya gemuk ya, besar ini mata tunasnya. Nah, seperti ini. Mata tunasnya itu besar-besar. Nah, oh ya, besar. Jika beberapa syarat tadi, yang pertama adalah daunnya tua, kemudian tidak ada mata tunas yang terubus, dan kondisi mata tunas besar-besar seperti ini, maka ini bisa dilakukan pemupukan pembuahan. Jadi karena mangga ini tergolong ke dalam mangga yang genjah, makanya tidak perlu dengan treatment-treatment yang lain seperti stres air dan lain sebagainya, itu tidak perlu. Cukup dengan memenuhi nutrisi pembuahan saja dia akan berbuah walaupun di musim hujan, guys. Jadi ini juga musim hujan, ini masih terlihat basah, tadi malam hujan. Nah, dari sore sampai malam hujan, ini masih basah, lihat. Nah, ini pagi-pagi nih cerah sekali. Nah, unsur hara yang dibutuhkan pada tanaman untuk memancing bunga dalam masa generatifnya itu adalah fosfor. Jadi kita pilih pupuknya adalah kandungan fosfor yang lebih tinggi daripada unsur N dan K atau nitrogen dan kaliumnya. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Saya yakin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan unsur hara NPK. Namun yang digunakan untuk memancing pembungaan pada tanaman itu yang digunakan adalah unsur fosfor. Nah, di sini berbentuk fosfat, nah, yang lebih tinggi daripada unsur yang lain. Di sini saya menggunakan pupuk MKP. Ya, jadi ini bukan promosi. Ya, jadi bisa juga teman-teman menggunakan SP36 atau mungkin yang lain. Nah, di sini saya menggunakan MKP. Nah, di sini kandungannya itu unsur fosfornya berbentuk fosfat ini 52% dan kalium di sini 34%. Jadi unsur fosfatnya itu lebih tinggi daripada unsur kaliumnya. Jadi pupuknya wajib yang unsur fosfatnya lebih tinggi daripada unsur nitrogen atau mungkin kaliumnya. Untuk teknik pemupukannya saya menggunakan teknik kocor ya. Jadi ini akan saya larutkan ke sini ke dalam air, kemudian saya kocorkan ke perakaran. Untuk interval waktunya saya biasanya menggunakan waktu 1 minggu sekali rutin. Untuk takarannya sendiri, nah di sini saya menggunakan 2 sendok makan MKP. Seperti ini, nggak usah penuh-penuh. Kira-kira saja ya, seperti ini. Sudah. Dan saya larutkan ke dalam 9 liter air atau 9 atau mungkin 10 liter air. Di sini ini kapasitasnya itu adalah 9 liter ya. Jadi bisa 9 atau mungkin 10. Jadi jangan terlalu banyak pupuknya, nanti berbahaya overdosis. Oke ya, langsung kita kasih air aja. Langsung saja kita siramkan ke media tanamnya. Seperti ini. Secukupnya saja ini ya. Jadi untuk 9 liter air ini secukupnya saja. Tidak perlu semuanya, secukupnya saja. Nah, sisanya bisa untuk tanaman yang lain. Biasanya setelah 4 kali pemupukan, yaitu seminggu sekali saya kocor, jadi dia sudah mulai mengeluarkan bunga atau tanda-tanda mengeluarkan bunga. Nah, kalau sudah seperti itu saya hentikan pemupukan. Jadi tergantung ya, bisa 3 atau 4
kali pemupukan, 1 minggu sekali, berarti 1 bulan pemupukan dia sudah muncul tanda-tanda mau berbunga. Nah, itu saya stop, jadi tidak saya lakukan pemupukan lagi. Oke, video akan saya lanjut apabila pohon ini sudah menandakan akan berbunga. Oke guys, saya akan update perkembangannya. Ini setelah 3 kali pemupukan, 3 minggu sudah mulai keluar bunga yang di ujung sendiri. Nah ini. Ini di pemupukan ketiga. Ini hari Sabtu, berarti hari Minggu harusnya yang keempat. Tapi karena ini sudah muncul bunga seperti ini, saya tidak akan memupuknya lagi. Ini juga nanti bakal muncul bunga. Ini sudah kelihatan tanda-tandanya. Yang di sebelah sini juga. Nah, mudah-mudahan ini akan keluar semua ya, merata di setiap ujung-ujung tunasnya. Kalau sudah seperti ini kondisinya, hentikan pemupukan. Yang perlu dilakukan adalah hanya menjaga media tanam ini agar tetap lembab atau basah. Jadi kalau kering kita tinggal menyiramnya. Sesuaikan dengan kondisi tanah di sini ya, media tanamnya. Sesuaikan, jangan sampai kering. Nah, karena di sini musim hujan, jadi makanya tidak perlu saya siram. Oke, itu saja. Saya akan update lagi setelah ini banyak yang keluar bunga. Semangat pagi guys. Ini memasuki minggu kelima, sudah banyak muncul bunga. Oke, bisa dilihat ya seperti ini tuh. Tuh yang di tengah saja sudah muncul. Oke, mudah-mudahan ini akan muncul semua ya. Kita tengok yang di bagian sana. Nah, itu sudah mulai muncul juga yang di sebelah sana. Kemudian ini juga. Nih, monstrut juga ya. Saran saya untuk teman-teman di rumah yang masih belajar menanam atau baru belajar menanam tanaman buah di dalam pot, baik itu mangga atau mungkin kelengkeng, jambu air dan lain-lain, pilihlah jenis tanaman buah yang akan kita tanam. Itu usahakan tanaman yang genjah terlebih dahulu atau yang gampang berbuah terlebih dahulu, agar nanti cepat berbuah dan tentunya menambah semangat kita dalam menanam. Oke guys, sekian saja video kali ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman di rumah yang suka menanam tanaman buah di dalam pot. Saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.